Jadi menurut saya sebetulnya Belmawa begitu ya, dulu Dikti, Belmawa Dikti, sekarang Belmawa Dikbud, itu sudah cukup komprehensif ketika kemudian melihat mahasiswa sebagai apa ya, indikator untuk output dan outcome gitu ya. Artinya ada kegiatannya, terus luarannya apa begitu. Dan itu digagas melalui beberapa hibah begitu, beberapa grant, juga lomba-lomba atau eksebisi yang ada. Misal Gemastik gitu. Gemastik itu pagelaran gitu, pagelaran dan sekaligus eksebisi lomba untuk mahasiswa FTI begitu ya. Seperti tadi yang saya ceritakan bahwa kemudian Internet of Things itu kemudian bisa yang sudah dibuat oleh mahasiswa itu bisa diikutkan di sana begitu. Atau Satria Data. Nah, ini biasanya yang berkecimpung di sini kan mahasiswa sistem informasi begitu. Atau misalnya juga arsitek, nanti ada lomba atau kompetisi jembatan dan gedung bertingkat misalnya seperti itu. Itu ada. Atau ini yang kita barusan dapat kemarin, PHP 2D. PHP 2D artinya bahwa kemudian ini bagaimana mendorong mahasiswa dari perguruan tinggi itu bermitra dengan desa, dan kita mendapatkan cukup lumayan besar gitu grantnya, hibahnya. Kita mengangkat kerja bareng begitu dengan Kampung Bau Sasran, di mana kita mengangkat yang namanya urban farming begitu ya. Nah, urban farming ini sendiri sebetulnya kita angkat bukan hanya karena kepentingan PHP 2D begitu, bahwa sebelumnya mahasiswa melalui Fakultas Bioteknologi gitu itu sudah sering kali beracap-acap kali sudah berkolaborasi dengan Kampung Bau Sasran ini. Nah, jadi sebetulnya hal-hal yang seperti ini yang kemudian menurut saya begitu dari bidang kemahasiswaan dan bidang akademik itu kemudian bisa dipadu-padankan begitu ya. Artinya ketika kita melihat program dari Fakultas Bioteknologi itu kan ada KKN, kemudian juga ada, saya tidak tahu program yang lainnya berbasis kurikulum kurikuler gitu ya, saya tidak tahu itu apa, tapi pada kenyataannya kegiatannya itu ada di sana. Dan ini kemudian juga kegiatan yang sama yang ada itu juga ada di bidang kemahasiswaan begitu loh, di ekstrakurikulernya. Nah, sebetulnya kan kita punya potensi yang sama, kita punya punya keperluan yang sama, kita punya goal yang sama sebetulnya gitu, dan mungkin tata caranya juga sama begitu. Jadi saya pikir dengan mungkin bagi Duta Wacana ya, salah satu kelebihannya kan kita masih ramping begitu ya. Jadi seharusnya ini kita bisa lebih cepat untuk kemudian merumuskan gitu ya, merumuskan yang namanya kurikulum merdeka ini begitu. Artinya kalau gojekannya orang Jawa itu gajah itu kan tidak bisa joget gitu. Yang bisa joget ya pelanduk begitu. Nah, artinya dengan kerampingan ini harusnya kita bisa lebih cepat untuk seperti itu. Nah, itu yang saya pikir tadi Belmawa bidang kemahasiswaan itu untuk mewujudkan yang namanya tangguh unggul berprestasi tidak hanya dengan soft skill tapi juga dengan mengikuti kegiatan-kegiatan yang diadakan Belmawa sendiri begitu, karena sudah jelas indikatornya itu apa saja begitu. Ada misalnya juga tadi ada tambahannya KIBM dan KBMI. Itu urusannya tentang wirausaha, tentang bagaimana kemudian mahasiswa ini diminta untuk sudah membuat semacam wirausaha sendiri. Dan ini sedang kita wujudkan.
Kami di bidang kemahasiswaan sudah membuat kelompok begitu, namanya kelompok studi mahasiswa wirausaha dan inkubasi bisnis begitu. Nah, ini rencananya nanti kami akan membuat semacam Sunday market begitu di depan sana. Ya, nanti tunggu tanggal mainnya, nanti kita sudah akan launching begitu. Terus juga ada mahasiswa tani dan mahasiswa konservasi begitu. Nah, nanti kemarin saya juga sudah ada sedikit sounding dengan Bapak WR3 juga, terus kemudian berdiskusi di beberapa space di Duta Wacana ini kan banyak selasar-selasar kosong, dan itu akan kami upayakan supaya di sana akan bisa menjadi tempat-tempat urban farming begitu. Artinya ya oke, bahwa Duta Wacana harus bisa ada trademark gitu ya, ada ikoniknya begitu. Jadi jangan kita hanya bisa ngomong, oh kita dapat ini, tapi ternyata di kampus sendiri sebenarnya nggak ada apa-apanya gitu. Jadi itu yang akan kita bikin seperti itu. Nah, ini banyak, dan teman-teman Gapala itu pecinta alam sangat senang dengan ini. Mereka membuat, dan itu kami sudah istilahnya kami rundingkan. Bahkan kemarin itu grand design-nya, karena itu nanti akan melibatkan mahasiswa tani, konservasi dan segala macam. Ini kami sedang mengupayakan kegiatan-kegiatan konservasi, misalnya pengolahan kembali HDPE, plastik-plastik yang HDPE yang dengan simbol angka 3 begitu. Dan ini nanti ketika ini kami bisa, nah ini kami akan mengajak misalnya HMDP-nya, desain produk misalnya seperti itu, karena ini yang sangat dekat. Nah, ini kami akan mencoba melakukan recycling begitu HDPE, terus kemudian ini akan dibuat menjadi pemenuhan komponen begitu ya, yang kemudian akan digunakan oleh mahasiswa tani atau mahasiswa wirausaha dan yang lain-lainnya. Misalnya dengan pengolahan recycling itu tadi HDPE, kemudian kita akan bisa membuat komponen-komponen yang digunakan misalnya untuk hidroponik begitu, untuk alat penyembur airnya, supaya kemudian dia bisa seperti dew begitu. Nah, itu bisa dilakukan sebetulnya. Nah, justru menurut saya Kampus Merdeka ini memberikan keleluasaan yang sebegitu besar, sebegitu luas, sebegitu fleksibel, sebegitu luas, tinggal tergantung bagaimana kita mau melihatnya itu loh. Kita mau melihatnya sebagai kacamata. Kalau itu mau sudah dianggap susah ya pasti susah. Tapi kalau kita bisa melihat itu secara holistik, ya secara komprehensif, ya menurut saya, misalnya di tempat kami aja di desain produk itu ada yang namanya saya lupa nama mata kuliahnya, tapi tentang eco design misalnya seperti itu. Nah, ini kan bisa dikerjasamakan dengan mata kuliah eco design ini, dan tentu saja pasti di biotek itu pasti juga ada mata kuliah yang sifat-sifatnya konservasi dan segala macam. Nah, ini bisa dikerjakan berdua secara kurikuler, tapi di sana di ekstrakurikulernya kita punya mahasiswa tani, ada mahasiswa konservasi dan segala macam. Nanti kita bisa mendapatkan all in itu semua begitu. Jadi sebenarnya bagaimana tinggal kita berpikir mind web gitu ya, berpikir ya seperti web begitu, seperti laba-laba ketika kemudian membuat sarangnya begitu. Bagaimana dia bisa melihat, filosofinya kan begini, mind web itu atau didasarkan pada rumah laba-laba itu, laba-labanya di sini, tapi ketika kemudian ada sesuatu yang ada di jauh dari tempatnya tapi masih ada di dalam rumah laba-laba, itu akan bisa termonitoring dan terdeteksi seperti itu. Nah, sebetulnya bukan tentang deteksinya, tapi tentang bagaimana seekor laba-laba ini mendeteksi. Nah, itu yang kemudian dipikirkan, yang perlu dibiasakan gitu ya. Perlu dibiasakan kepada mahasiswa kita tentang bagaimana tata cara berpikir mind web ini. Bagaimana kemudian zoom in dan zoom out itu dilakukan secara bersamaan. Detail tapi juga meluas begitu. Nah, ini kan memang sebuah
menurut saya ini nggak akan bisa secara eksplisit, belum ada mata kuliah yang bisa mengajarkan ini, kecuali kita punya pengalaman tentang itu. Nah, melihat kata pengalaman, maka sebetulnya ketika kita balik lagi tadi ke yang namanya tangguh, unggul, berprestasi, maka sebetulnya kami dari kemahasiswaan itu cara berpikirnya sederhana: buat kegiatan, create activity, dan create experience. Jadi kami buat pengalaman. Ada hal mendasar secara metodologik tentang apa bedanya tentang belajar dari pengalaman dengan belajar membuat pengalaman.